Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku ABCDP Zone. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang datang dari lokal, jadi nggak melulu dari luar negeri ya. Jadi kita akan membahas tentang sebuah desa yang menghilang secara misterius dalam satu malam. Pernah nggak sih sebagian dari kalian membayangkan bahwa ada desa-desa yang menghilang hanya dalam satu malam? Jadi menghilang misterius hanya dalam satu malam, itu cukup serem ya dan aneh gitu kan ya. Tapi memang benar, kejadian ini memang benar nyata adanya, dan konon bahkan keberadaan desa ini tidak diketahui hingga sampai detik ini. Desa pertama yang menghilang secara misterius yaitu Desa Pegadungan. Jadi Desa Pegadungan ini adalah sebuah nama desa yang terletak di sebelah selatan Desa Cigadung, Kota Brebes, Banjarharjo, Jawa Tengah. Jadi awal mulanya desa ini cukup asri dengan suasana yang cukup tentram, nyaman ya, khas daerah pedesaan. Hingga suatu ketika, menurut legenda, ketika datangnya para penjajah kolonial Belanda yang menyerang 3 kota sekaligus, yaitu kota Tegal, Pekalongan, dan juga Brebes. Jadi kedatangan para penjajah ini tidak disangka-sangka oleh para penduduk warga sekitar, terutama penduduk warga Desa Pegadungan. Ini para penduduk warga desa di 3 kota ini ya, di 3 kota ini yang diserang oleh penjajah Belanda ini lari ya, menyelamatkan diri. Pada saat itu lari menyelamatkan diri, bahkan ada yang lari ke gunung, ke gua, atau ke hutan ya di sebagian. Namun tidak dengan semua warga Desa Pegadungan. Dan konon ceritanya di Desa Pegadungan ini mempunyai sosok yang sangat-sangat dihormati, yaitu sosok sesepuh desa yang dikenal mempunyai kekuatan magis dan sangat sakti. Jadi sang sesepuh ini ya menyarankan agar para penduduk desa untuk tetap di rumah masing-masing, yaitu di Desa Pegadungan. Lalu sang sesepuh ini menaburkan abu dari sebuah tanaman ya, entah tanaman apa, menaburkan di sekeliling Desa Pegadungan dan mulai membacakan mantra. Dan sang sesepuh ini mulai membacakan mantra yang sangat kuat untuk meluputkan Desa Pegadungan dari mata para penjajah Belanda pada saat itu. Dan menurut kesaksiannya, memang pada saat kejadian mata para penjajah ini ya seolah-olah dibutakan ya oleh sosok-sosok gaib yang melindungi Desa Pegadungan. Jadi ketika para penjajah ini melewati Desa Pegadungan, yang dilihat pada saat itu hanyalah lahan kosong penuh dengan tanaman semak belukar. Padahal di situ ada sebuah desa, yaitu Desa Pegadungan. Nah, ini memang dikaitkan dan terkenal tentang kesaktian orang-orang pada zaman dahulu, termasuk kesaktian sang sesepuh yang menghilangkan secara gaib Desa Pegadungan. Yang dilakukan oleh sang sesepuh ini adalah awal mula dari malapetaka yang terjadi. Jadi sang sesepuh ini entah lupa atau memang beliau ini tidak mempunyai keluarga untuk diwarisi ilmunya, karena kesaktiannya ini sakti mandraguna ya. Sang sesepuh ini dikabarkan mengikuti peperangan melawan para penjajah Belanda pada zaman itu. Dan naasnya sang sesepuh ini meninggal di medan perang. Jadi pada saat itu sang sesepuh ini meninggal. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat mencabut mantra untuk mengembalikan atau memunculkan Desa Pegadungan kembali. Jadi serem ya. Jadi Desa Pegadungan ini konon ya, menurut orang yang memahami
ilmu spiritual atau supranatural. Jadi desa Pegadung ini terjebak ya di dimensi lain, jadi di alam gaib, karena dihilangkan oleh sang sesepuh desa tersebut. Jadi sudah tidak tinggal di alam manusia, jadi tinggalnya di alam roh. Bahkan konon kabarnya penduduk warga desa Pegadung ini masih ada, tapi tidak kasat mata, sudah menetap menjadi penduduk alam gaib gitu. Serem ya. Kemudian kita beralih ke desa yang menghilang secara misterius yang kedua, yaitu desa Legetang. Jadi kejadian ini ya kejadian naas ini ya terjadi pada tanggal 17 April tahun 1955 silam di desa atau dusun yang bernama Legetang di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Jadi menurut beberapa cerita dari orang tua zaman dulu, kejadian naas ini terjadi dan bermula ketika hujan yang sangat deras mengguyur daerah Gunung Pengamun-Amun, yaitu desa Legetang ya, di sekitar area desa Legetang. Dan bermula ketika suara gemuruh yang sangat dahsyat datang dan dibarengi dengan longsoran tanah secara tiba-tiba dan menghantam dan menimbun satu desa Legetang beserta 450 warganya yang sedang tertidur lelap. Jadi pada zaman dulu orang-orang tua ini bercerita bahwa tidak ada orang yang berani mendekati desa Legetang karena minimnya pencahayaan. Maklum ya, pada saat itu memang masih tahun 1955 ya. Jadi minimnya pencahayaan, minimnya alat transportasi, jadi mungkin yang membuat mereka untuk tetap menetap di rumah masing-masing. Lalu keesokan harinya ketika ada seorang warga atau penduduk dari desa lain ingin mengambil rumput untuk para ternaknya ini melewati desa Legetang, barulah beliau ini sadar ya bahwa desa Legetang ini sudah rata dengan tanah habis ya, beserta warganya sudah rata, tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Jadi sudah benar-benar menghilang dalam satu malam. Dan barulah suara tangisan pecah dari keluarga yang di sekitar desa Legetang ini, pecah tangisnya gitu kan ya, karena hilang banyak sanak saudara yang tertimbun longsor pada saat itu. Namun minimnya alat ini ya, apa sih namanya, minimnya alat-alat pada zaman itu sehingga membuat warga tidak mempunyai pilihan lain. Jadi membiarkan jenazah 450 warganya ini tertimbun longsoran tanah. Jadi memang menjadi rumah terakhir, peristirahatan terakhir bagi satu desa Legetang ini beserta 450 korban jiwa di dalamnya. Dan sebagai bukti bahwa azab Tuhan itu memang ada, karena konon diceritakan desa Legetang ini dulunya penuh dengan kemaksiatan, yaitu mulai dari judi bebas gitu dan pornografi ya, dari penari-penari yang zaman dahulu. Banyak banget ya kemaksiatan di daerah sini. Ini namanya penari tayub ya. Jadi mereka ini menari secara sensual gitu kan ya, untuk memikat para lelaki gitu. Jadi banyak kemaksiatan di desa Legetang. Jadi menurut cerita orang tua zaman dahulu, itulah yang menyebabkan desa ini diazab dan diratakan oleh Tuhan dalam semalam, diratakan dan hingga menghilang gitu dalam sekejap gitu. Dan semenjak hilangnya satu desa, yaitu desa Legetang ini dalam semalam, dibuatlah sebuah tugu atau monumen untuk memperingati atau mengenang ya, bukan memperingati, mengenang bahwa ini adalah lokasi di mana satu desa beserta 450 warganya ini menghilang hanya dalam waktu semalam. Dan
dan mengingatkan kita bahwa azab Tuhan ini memang nyata. Ini menurut cerita ya, sang para tetua yang memang menjadi saksi pada saat itu. Jadi kalau desa yang pertama tadi menghilang karena memang dihilangkan secara gaib oleh sesepuh desa, dan kejadian 2 ini memang terjadi karena longsoran tanah, merupakan sebuah peringatan dari Tuhan. Jadi cukup ini ya, ngeri sih ya kalau didengarnya ya. Gimana menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau belum memfollow IG aku atau follow di Abigail.